Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kompas. Semoga sehat-sehat aja nih. Hari ini Jumat tanggal 18 September 2020, Kompas Talks kembali hadir di tengah-tengah melalui akun Instagram @hariankompas. Dan kali ini kami bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM untuk menghadirkan Kompas Talks dengan tema From Hobby to Be Happy. Nah, mungkin sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke sahabat Kompas. Sahabat Kompas punya hobi apa aja nih di tengah pandemi seperti ini? Apa mungkin memasak? Atau mungkin membuat prakarya? Melukis? Menjahit? Atau mungkin berkebun? Nah, apapun hobinya, pasti sahabat Kompas selalu melakukannya dengan senang hati. Dan hobi ini akan lebih senang dilakukan apabila sahabat Kompas bisa menghasilkan suatu karya atau produk yang bernilai dan kemudian mungkin bisa dijual dan menghasilkan cuan. Nah, peluang ini tentunya akan sangat membantu sahabat Kompas yang mungkin juga terdampak secara ekonomi tengah pandemi seperti ini. Nah, jadi mungkin ini bisa dikaitkan dengan hasil survei dari Litbang Kompas pada bulan Juni 2020. Jadi dari survei terhadap hampir 1.000 responden di 32 provinsi ditemukan bahwa mayoritas responden ini mengalami penurunan penghasilan. Nah, bisa dilihat dari tiga kelas masyarakat dari tiga kelas ekonomi, yaitu kelas ekonomi bawah, menengah, dan atas ini hampir semuanya mengalami penurunan penghasilan dengan jumlah 69,5% sampai 80%. Sementara hanya sedikit nih responden yang mengakui bahwa pendapatan mereka tetap atau bahkan bertambah. Nah, penurunan penghasilan ini kemungkinan juga disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi. Oke, selanjutnya. Nah, ini berdasarkan survei dari Kementerian Koperasi dan UKM, ditemukan bahwa 23,10% UMKM ini mengakui adanya penurunan penjualan, permintaan, dan pelanggan yang menurunkan penghasilan. Nah, selain itu, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya kekurangan modal, yaitu diakui oleh 19,45% UMKM, dan dengan persentase sama, ini UMKM juga mengakui adanya hambatan distribusi, kemudian kesulitan mendapatkan bahan baku, dan 18,870% ini mengakui adanya hambatan produksi. Nah, namun demikian dengan adanya hambatan-hambatan ini mungkin kita bisa lihat sekitar kita bahwa banyak pelaku usaha atau mungkin kita yang baru memulai usaha ini mencoba masuk ekosistem digital, jadi menjual produk melalui online gitu. Nah, kalau bisa kita lihat nih di Indonesia sendiri, pertumbuhan UMKM yang go digital ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini dari 2015 berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika ditemukan bahwa 9% UMKM ini sudah mengakses e-commerce sebagai salah satu platform penjualan online. Dan di 2020 diprediksi jumlah UMKM yang bergabung di e-commerce ini mencapai 12%. Nah, secara potensi ekonomi, e-commerce ini juga ekonomi besar sekali ya. Jadi dari 2015 ini potensinya itu mencapai 200 triliun. Kemudian di 2020 diperkirakan akan naik 900%, mencapai 1.850 triliun. Nah, walaupun demikian gitu, kalau kita lihat dari seluruhan UMKM selanjutnya, jadi di Indonesia ini kan ada 64 juta UMKM ya, namun sayangnya baru 12,5% atau 13% UMKM kita yang terhubung dengan ekosistem digital. Sementara hampir 90% ini belum terhubung digital. Nah, akibatnya selama pandemi ini, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 40% UMKM kita terancam berhenti selama pandemi karena ketergantungan pada ekosistem di luar jaringan atau offline. Nah, dengan latar belakang seperti itu, maka Harian Kompas akan mencoba mengulik kira-kira peluang apa sih yang bisa diambil oleh pelaku usaha kecil dan mungkin kita yang baru memulai usaha, mungkin dengan memanfaatkan hobi untuk bisa menghasilkan uang gitu dan membantu perekonomian kita. Dan kita akan mengundang narasumber dari PNM, narasumber yang hebat tentunya, yaitu Direktur Utama PT PNM, yaitu Pak Arief Mulyadi. Nah, sebelum Pak Arief bergabung dengan kita, mungkin sedikit info ya, Pak Arief ini dulu terakhir menempuh pendidikan S2 atau Magister di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan jurusan Kajian Strategi Ketahanan Nasional. Nah, karir Pak Arief sendiri di PNM ini sudah sejak tahun 1999, jadi sudah cukup lama. Awal dari jabatan account officer hingga akhirnya sekarang menduduki jabatan sebagai direktur utama sejak tahun 2017. Nah, oke.
Nah, Pak Arif sudah bergabung bersama kita. Halo. Siang, Mbak Erika. Iya, Yuk, Pak. siang, Mbak Salam Erika. kenal, Pak. Apa kabarnya? Sehat, Salam Pak? sehat buat semua. Ya, Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Arif. Nih, mungkin saya persilakan dulu Pak Arif untuk menyapa dan memberi sambutan kepada sahabat Kompas yang sudah bergabung sore hari ini. Oke, selamat siang menjelang sore, sahabat Kompas. Salam sehat dari saya dan seluruh keluarga besar PNM. Tetap optimis, namun tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, betul, Pak. Oke, nah nih mungkin untuk sahabat Kompas yang sudah bergabung nih, saya mengingatkan untuk yang mau menanyakan pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar ya, nanti untuk kita bacakan dan dijawab oleh Pak Arif di akhir sesi obrolan kita. Oke, Pak Arif, mungkin sebelumnya nih banyak sahabat Kompas yang belum tahu sebenarnya PT PNM ini apa sih Pak, dan kira-kira apa kontribusi PNM gitu untuk masyarakat dan negara? Iya ya, benar. Kesian ya PNM belum banyak yang kenal. Kami ini BUMN, salah satu BUMN yang ada di Indonesia, yaitu PT Permodalan Nasional Madani, Persero. Namanya kebetulan Permodalan Nasional Madani Persero ini diberikan langsung oleh Mendiang Presiden Republik Indonesia ketiga Bapak B.J. Habibie. Ada tujuan, kan kata orang nama itu kalau anak kan nama itu doa. Nah mungkin ini doa para pendiri PNM diberi nama itu. Gitu Mbak Erika. Dan kami didirikan ya mulai beroperasi 1 Juni 1999 dengan maksud dan tujuan khusus yaitu membangun, mengembangkan, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Gitu. Berarti saat ini sudah melalui tahun ke-21 usia kami. 21 berapa bulan ya? 4 bulanan ya. 1 Juni kemarin kami berulang tahun ke-21. Dan di tahun ke-21 ini, alhamdulillah, saat ini kami memiliki 3.200 kantor layanan di seluruh Indonesia, digawangi oleh 45.000 insan PNM, lebih malah, 45.000 lebih sedikit lah. Dan memiliki binaan nasabah aktif. Jadi kalau PNM kami, PNM Persero ini ada 2 nasabahnya, ada 2 segmen nasabahnya, itu segmen ULAM, unit layanan modal mikro. Ini melayani usaha mikro kecil, dan unit program Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera. Mungkin kalau Mekar dan Ulam sahabat Kompas sudah sering dengar, PNM-nya malah nggak tahu mungkin. Dan alhamdulillah per hari ini sekarang tanggal berapa ya Mbak Erika? Tanggal 18 September ya. Tadi pagi saya baru lihat, ini di belakang saya sebetulnya ini banyak dashboard. Ada 6.712.000 nasabah PNM Kar. Dan ada 72.000 nasabah unit layanan modal mikro. Ada di mana aja mereka? Mereka ada di 4.310 kecamatan, dan yang ada di 430 kabupaten kota dan di 34 provinsi. Jadi ya puji syukur sudah sedikit merepresentasikan Indonesia dari geografinya, juga dari nasabah-nasabah yang saat ini aktif kami bina dan kami biayai. Gitu. Jadi tidak permodalan tapi juga pembinaan juga Pak untuk UMKM ya Pak ya? Betul. Jadi saya lupa tadi cerita. Dalam rangka memenuhi maksud dan tujuannya tadi untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah tadi, ada aktivitas utama yang kami lakukan. Itu di dokumen pendirian kami. Kami didirikan
dasar pendirian kami melalui peraturan pemerintah eh, nomor peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 itu bunyinya melaksanakan aktivitas jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Nah, jasa manajemen ini capacity building untuk pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Itu. Jadi dari didirikan juga tugas kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tapi harus melakukan capacity building. Berangkat dari situ, ada 3 modal yang kami berikan kepada para nasabah kami. Yaitu yang pertama modal pembiayaan, modal finansial. Bentuknya adalah pembiayaan yang kita berikan. Kedua, tapi modal ini bukan hal utama kan untuk mengembangkan. Tadi hasil surveinya Kompas membuktikan hanya 19% ya tadi selama pandemi yang butuh tambahan modal. Oleh karena itu, kedua, kami juga berikan modal intelektual. Nah, modal intelektual itu adalah tadi capacity building itu. Berupa pelatihan, coaching, pendampingan, pengarahan untuk masuk ke segmen digital tadi. Terus tidak cukup buat kami dengan 2 itu. Ada yang ketiga kami berikan, yaitu modal sosial. Modal sosial ini adalah kami coba mendorong mereka berjejaring. Karena segala sesuatu kalau dilakukan sendiri kan beda dengan beramai-ramai kan. Segala sesuatu kalau dipikirin sendiri juga beda kalau dipikirin rame-rame. Didiskusikan antar mereka, saling sharing. Saya tertipu nih, bentuk penipuannya gini. Yang belum lagi. Yang tidak tertipu, jangan sampai tertipu, bisa menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian dari modal sosial itu juga terbangun social empathy, saling peduli, saling membantu. Tapi kita dorong juga, nggak bisa saling peduli kalau tidak dibangun sinergi bisnis. Kalau mau karena ini mereka pelaku usaha kan, kalau mau abadi perjalanan mereka dalam berjejaring itu harus ada sinergi bisnis yang mereka lakukan sehingga membantu percepatan pengembangan usaha mereka. Jadi tadi 3 modal itu yang kita berikan kepada para nasabah kami, dan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi bagaimana kami melaksanakan maksud dan tujuan dari pendirian PNM serta bagaimana kami bisa berkontribusi secara optimal untuk perekonomian bangsa dan negeri ini. Itu Mbak Erika. Oke Pak, ini menarik ya. PNM sendiri sampai saat ini sudah punya sekitar 6 juta ya Pak kalau di total. Atau 6 juta 6 juta 800-an. Terus UMKM yang dibantu ya Pak ya. Nah kalau dari PNM sendiri Pak melihatnya di tengah pandemi ini sebenarnya bagaimana sih Pak survival dari UMKM ini, apalagi kan kalau PNM ini memodali pelaku usaha mikro dan kecil apa yang menurut banyak orang itu survivalnya tuh sangat tinggi, jadi bisa dengan beradaptasi. Nah kalau PNM sendiri melihat seperti apa Pak? Jadi awal-awal pandemi ya mereka ini nasabah kami juga sangat terpukul. Dan dampaknya juga kepada kami sebagai perusahaan tentunya. Bayangin Mbak Erika dan sahabat Kompas sekalian. Di awal-awal pandemi, 60-70% nasabah kami terdampak pandemi. Kenapa? Karena mereka dalam melakukan usahanya lebih banyak mengikuti kegiatan sosial ekonomi di lingkungannya gitu loh. Ya selain PSBB dan sebagainya itu, contoh yang biasa jualan di sekolahannya ditutup. Yang biasa berusaha di sekitar perkantoran, warung-warung makan kecil, gerobak dan sebagainya, kantornya ditutup. Yang biasa beraktivitas usaha di lokal wisata, ada yang jual
apa namanya, jual handicraft, ada yang jual jasa perahu atau ya apa pemandu wisata, ada yang jual makanan, minuman. Lokal wisatanya ditutup. Mereka semua terdampak. Bahkan saat itu kami langsung putuskan, awal puncak diumumkan pertama kali pemerintah itu kalau nggak salah 16 Maret lah ya waktu itu. 16 Maret selama seminggu ke depan kegiatan PNM ya termasuk kegiatan dengan nasabah kita hentikan sementara dalam seminggu itu. Kami coba konsolidasi di dalam apa yang harus kita lakukan untuk menjaga nasabah tetap survive dan tetap bisa produktif, sehingga dampaknya juga kepada keuangan dan kondisi PNM juga tetap terjaga selama seminggu itu. Ada beberapa hal yang kami lakukan, akhirnya kami putuskan, ya ini kan nggak bisa dihindari, semua lembaga, apalagi lembaga keuangan pasti terdampak. Dan untungnya juga OJK, pemerintah juga memperhatikan hal ini ya. Kami sebagai lembaga keuangan yang di bawah pengawasan OJK juga harus mematuhi semua ketentuan yang diatur oleh OJK. OJK menerbitkan peraturan OJK yang memberikan relaksasi, memberikan kemudahan kepada kami untuk melakukan relaksasi kepada para nasabah. Karena praktis mereka nggak bisa menuhin kewajibannya kepada kami. Kami beri relaksasi. Berapa persen coba Mbak Erika, sahabat Kompas? 59%, waktu itu posisinya masih 6,5 juta lah nasabah PNM itu di awal-awal pandemi, baru 6,5 juta. 59% mau nggak mau harus kami beri relaksasi. Wah, kami yang di PNM rada babak belur juga tuh. Karena sekedar nggak ada pembayaran, nggak ada apa gitu kan. Nah, untuk diketahui bahwa sumber dana kami untuk memberikan pembiayaan kepada mereka adalah ya selain ada dukungan pemerintah baik dalam bentuk pinjaman mungkin sekitar 10-11%, sumber dana kami adalah 67% dari pasar modal, sisanya sekitar 20%-an itu dari perbankan. Kami kan harus jaga itu gitu. Jaga itu. Tapi yang kami putuskan waktu itu adalah bagaimana upaya yang harus tetap kami lakukan supaya para nasabah kami ini yang menjadi backbone perekonomian masyarakat bawah tetap bisa survive dan tetap berjalan. Cuma itu sebetulnya. Kalau ke investor, kreditor, kami sudah kata pokoknya kita tidak akan mengajukan relaksasi, kita akan penuhi semua kewajiban kita kepada investor, kewajiban kami kepada investor dan kreditur. Jadi selesai, satu urusan selesai. Nah, urusan utama yang harus terus-menerus baca situasi, lakukan improvement, memberikan pencerahan dan masukan, terutama Mbak Erika, yang banyak soft skill yang kami lakukan. Ini kan kami punya mungkin sekitar 36-37 ribu insan PNM yang bertugas di lapangan mendampingi nasabah itu. Pokoknya pesan saya waktu itu, ya kebetulan saat ini saya di rootnya PNM, pesan saya tetap jaga spirit mereka untuk tetap optimis gitu. Karena biasanya kan, mohon maaf, masyarakat bawah itu kalau sudah terdampak sesuatu, hopelessnya lebih tinggi. Udah deh, kita nggak ada harapan nih gitu. Itu yang kami minta. Sekarang nggak bisa usaha. Kebanyakan kan ibu tuh, yang 6,7 juta tuh kan ibu semua, Mbak Erika. Kalau yang ulam campur, bapak ibu. Kalau yang mekar itu ibu. Ya, dijaga itu spiritnya. Sekarang kan ibu belum bisa ngangsur ke kami, nggak apa-apa. Tapi ibu tetap lakukan usaha. Dan kami pun nggak berhenti untuk menyalurkan pembiayaan. Ya, tapi kita batasin. Kita sesuaikan. Jangan juga mereka belum bisa melakukan usaha kita biayain, nanti uangnya dipakai buat yang lain nanti, bukan buat usaha. Itu sedikit kami tahan. Jadi tidak seperti biasanya menurun. Tapi alhamdulillah
per hari ini, nah ini buat saya harus sampai ini ya, per hari ini dari 59% yang kami relaksasi, ternyata tinggal 11 atau 12%. Nah, ini saya nyambung yang Mbak Erika sampaikan, bahwa mereka punya resilience untuk lihat datanya tetap untuk balik ya. untuk kembali. Nah, ini Gitu. menarik nih Pak. Kan tadi Bapak bilang 60% terdampak gitu, tapi sisanya masih bisa survive. Bahkan yang terdampak pun misalnya butuh relaksasi pun masih. Halo? Sorry, koneksinya agak jelek nih kayaknya di di Iya kantor Pak, nih. ini Gimana mulai gimana? lagi Bapak. Kena Tadi pandemi juga kayaknya. iya, mohon maaf Gimana nih gimana? Sobat Kompas, ini pertanyaan saya Pak. Jadi kan tadi Mm-mm. 60% nasabah dari PNM ini terdampak pandemi, tapi 40%-nya masih bisa survive. Bahkan yang 60% terdampak dan butuh relaksasi ini masih bisa balik ya Pak untuk bangkit lagi. Betul. Nah, kira-kira kalau yang dilihat PNM ini sebenarnya apa yang membuat UMKM ini bisa akhirnya bertahan atau mungkin bisa balik lagi untuk pulih gitu Pak? Nah, kemauan mereka melihat potensi lain dari yang ini gitu. Ini saya tadi baru baca judulnya dari hobi menjadi apa? Amerika. Gitu Pak. Gimana nih Pak? Nah, ya, jadi contoh yang biasanya tadi jualan di sekolah bergeser jualan di rumah. Nah, ada satu lagi berkahnya pandemi juga, yang tadinya belum mau nyolek handphonenya digunakan buat usaha, kita dorong untuk menggunakan itu. Baik untuk komunalnya mereka di lingkungan, bisa order by WA atau apa gitu. Atau kita titip lewat medsos juga, medsos-medsos yang ada. Atau kita dorong mereka dan kami bantu untuk masuk ke platform digital. Ya, yang marketplace, kemudian yang terkait delivery dan sebagainya. Gitu. Nah, itu yang banyak juga membantu mereka untuk kembali survive. Secara bisnis kami berkepentingan karena supaya mereka bisa memenuhi kewajiban mereka kembali kan. Gitu. Untuk bisa bayar kredit ya Pak ya. Nah, ini sahabat Kompas yang bergabung sudah cukup banyak nih. Sekali lagi saya mau mengingatkan nih, sahabat Kompas yang mau bertanya mungkin ke Pak Arif atau ke PNM bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, nanti untuk dijawab di akhir sesi. Oke Pak, selanjutnya tadi kan Bapak menyebut nih bahwa banyak UMKM nih yang bisa bertahan karena terbantukan oleh digitalisasi nih ya. Kira-kira bagaimana nih PNM mengupayakan agar digitalisasi ini bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh UMKM gitu Pak? Ya ini selain derita, berkahnya pandemi itu. Jadi percepatan mereka masuk. Tadi kalau nggak salah surveinya Kompas sempat selintas saya lihat agak menanjak tinggi kan selama pandemi. Mungkin salah satu penyumbangnya adalah nasabah PNM itu tadi, para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro kecil ini. Bahwa dengan keterbatasan protokol kesehatan yang harus diperhatikan, ini membuat mereka ya di bawah bimbingan dan arahan kami juga untuk tadi memanfaatkan platform digital itu. Dan ya di tengah kesulitan biasanya ada jalan keluar, termasuk akal-akal dan kreativitas yang memanfaatkan kondisi yang ada sekarang. Cukup tinggi Mbak Erika, cukup tinggi. Jadi contoh ya, ada yang tadinya cuma garmen untuk jahit pakaian di lingkungannya dia. Ada kebutuhan masker. Terus juga rame jualan masker di marketplace, di digital. Mereka masuk segitu. Ada yang sampai meningkat 5 kali dari sebelum pandemi. Ini kan jadi pandemi membawa berkah ini judulnya. Ya, iya, satu. Ada juga nih yang supaya terkait sama hobi nih.
Hobi miara ikan, ikan hias gitu. Kebetulan dia hobi miara ikan hias. Dan itu di mana ya, pagar alam apa di mana? Usahanya dia pokoknya di lokal wisata gitu. Karena lokal wisatanya ditutup, banyak di rumah, terus tren orang iseng di rumah juga meningkat. Ikan yang tadinya cuma hobi, bukan usahanya dia, jadi usaha dia. Jadi usaha dia. Itu juga bisa melampaui pendapatan atau size usahanya dia sebelum pandemi, sebelum normal. Tapi banyak juga yang cuman balik, kembali gitu, atau belum sepenuhnya, ya masih banyak juga. Cuman ini membuktikan kalau ini bisa jadi inspiring buat yang lain, membuktikan bahwa pandemi bisa menjadi apa bukan hanya bertahan tapi menumbuhkan usahanya gitu. Tugas kami kan saat ini Pak, Mbak Erika, bahwa kami hanya membantu mereka mengaktualisasikan kemampuan produktif mereka. Pada dasarnya kan semua orang punya kemampuan produktif kan. Terutama kalau yang mekar tadi, yang kami bantu adalah para ibu dari segmen prasejahtera dan rentan sejahtera. Oke Pak. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kira-kira PNM punya contoh nggak Pak pelaku usaha atau mungkin nasabah yang kira-kira sukses selama pandemi? Mungkin tadi sudah sempat disebutkan, tapi kira-kira ada lagi nggak Pak yang mungkin menarik bisa jadi contoh untuk sahabat Kompas yang saat ini sedang mendengarkan Kompas Talks? Saya kalau ngabsenin 6,7 juta selesai aja. Ini yang saya inget aja ya, yang saya inget. Ini saya inget banget karena masih aktif komunikasi sama saya. Contoh Bu Nur dan Pak Taufik dari Banyuwangi. Ini Bu Nur dan Pak Taufik tadi, ini kelihatannya sudah menerima dan mengimplementasikan 3 modal yang kami berikan itu. Modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Jadi saya lupa yang jadi nasabah Bu Nurnya atau Pak Taufiknya, pokoknya sepasang inilah. Itu nasabah ulang. Tadinya sudah sampai tahapan ekspor. Dan menariknya, dengan modal sosial yang kita berikan, dia melibatkan nasabah mekar, ibu-ibu yang prasejahtera itu untuk bisa masuk dalam chain usahanya dia, dalam rantai usahanya dia. Jadi berapa produknya dia berikan ke para nasabah mekar untuk disiapkan dengan quality assurance dan pendampingan dari dia. Nah, itu ekspor kan berhenti semua kemarin pandemi. Nggak usah ekspor luar negeri, ekspor antar daerah aja. Ya, terhambat kan? Ya, terhambat. Si Bu Nur dan Pak Taufik buat masker. Dari masker yang paling murah sampai masker yang high end lah, yang kelas-kelas bagus, jumlahnya tidak banyak, bisa dijual dengan harga tinggi. Tetap maju, jadi tetap jalan usahanya. Ya saat pandemi sempat berhenti gitu. Si dia juga tetap jalan usahanya. Nasabah mekar yang dia libatkan dalam usahanya itu juga tetap mendapatkan pendapatan. Dan protokol kesehatannya tetap dijalani karena masing-masing kerja di rumah jadinya kan. Nah, beliau juga, Bu Nur dan Pak Taufik ini, memasifkan penjualan lewat platform digital sehingga banyak. Ya terutama yang dua-duanya, menurut beliau sih dua-duanya. Yang kelas murahnya tetap laku, tapi dengan memperhatikan standar kesehatan ya. Kalau dipakai buat umum kain harus 2 lapis, kalau bisa yang bisa diselipkan tisu, dan yang kelas high end-nya. Itu, Pak Erika. Terus selanjutnya Pak, kira-kira selama pandemi ini apa sih yang dibantu oleh UMKM kita itu dibantu PNM lewat apa sih Pak? Apa mungkin tadi selain permodalan, apa mungkin ada pemberdayaan? Kan sekarang lagi pembatasan sosial nih Pak, masih banyak pembatasan. Jadi ada, bagaimana tuh Pak? Ada yang paling terasa di awal-awal ya Mbak Erika ya. Ini sebagian orang mungkin udah tahu, tapi sahabat Kompas banyak yang belum tahu juga bahwa
dalam rangka pendampingan tadi, modal intelektual dan modal sosial yang kami berikan itu, setiap minggu, setiap minggu, semua nasabah Mekar akan bertemu dengan petugas kami dalam bentuk kelompok-kelompok. Wah, pas pandemi kan berhenti itu semua. Berhenti itu semua. Ya ada sebulan lah, sebulan setengah agak terputus komunikasi. Tapi terus kita lakukan, PSBB juga sudah mulai dilonggarkan. Bertahap tuh. Biasanya kelompok itu antara 10 sampai 30. 10 sampai 30 orang. Bertahap. Awal kita lewat ketua kelompok. Berikut meningkat kumpul ketua kelompok dengan ketua sub-sub kelompok. Jadi kalau 10 orang, ketua sub kelompoknya ada 2 misalnya. Jadi bertiga dengan petugas kami. Dan nanti mereka tinggal yang, kalau bahasa Jawa ini susah nih orang desa nih, getok tular, diteruskan ke anggota-anggota kelompok lainnya gitu. Nah, kemarin setelah mulai ya, tapi buat kami tetap protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Dan saya punya catatan loh, Mbak Erika, berapa nasabah yang positif atau berapa nasabah yang meninggal, ada catatannya. Sangat kecil, alhamdulillah. Karena mungkin ini salah satu peran dari teman-teman nih di lapangan, ya, Sobat Kompas. Jadi saya boleh titip nih di kesempatan ini, kalau teman-teman insan PNM yang nonton, yang biasa bertugas di lapangan, terima kasih banget sudah menjaga perusahaan dan tetap membantu nasabah untuk menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, kita udah mulai bisa, tapi yang tadinya pertemuan mingguannya itu 10 sampai 30 orang, kami kurangin, maksimal 7. Dikurangin 7. Karena agak susah juga. Kan mereka nggak semua punya gadget. Satu. Terus kedua kadang-kadang ya ini juga jadi bahan pertimbangan kami bahwa bagaimana mengurangi tatap muka tapi message bisa sampai gitu. Kalau sekarang kebutuhan tatap muka tetap dibutuhkan. Karena ada emotional relation yang terbangun kan kalau tatap muka kan. Kelihatan ini yang nyampein lagi marah, lagi bete, apalagi seneng. Oke Pak, ini udah banyak ternyata pertanyaan dari sahabat Kompas nih Pak. Mungkin mohon maaf saya potong dulu, kita masuk ke pertanyaan. Ini ada yang nanya dari Langkah Berjalan. Ini pertanyaan mungkin lagi-lagi sharing ya Pak ya. Jadi dia minta Bapak untuk berbagi cerita nih kepada para UMKM nih. Apa yang paling diingat dan berkesan dari daya tahannya UMKM gitu di tengah pandemi Pak? Mungkin tadi kan sudah ada contohnya, tapi mungkin ada lagi gitu Pak yang menarik Pak. Apa ya? Nggak, mungkin saya boleh bilang bahwa karena segmen kami yang tadi yang 6,7 juta tadi adalah segmen terbawah dari pelaku usaha dan segmen terbawah juga dari strata ekonomi bangsa Indonesia. Ada satu kepastian bahwa kalau mereka nggak produktif dalam kondisi pandemi seperti ini, mereka juga nggak bisa makan. Itu. Jadi ada adrenalinnya nih beda. Dan satu lagi, mereka kebanyakan belum punya tabungan, Mbak Erika. Kalau yang karyawan di WFH kan bahkan mungkin gajinya ditunda pun masih punya tabungan. Mereka masih bisa makan dari tabungannya gitu. Tapi kalau mereka kan betul-betul kadang-kadang ini kan yang bagian dari tugas kami yang merubah mereka, menaikkan dan mengembangkan mereka. Pendapatan hari ini untuk makan hari ini. Kalau mereka nggak produktif, mereka nggak bisa makan. Itu salah satu pemicu resiliensi mereka. Karena mereka harus makan. Satu. Terus kalau yang nasabah PNM sendiri, karena kita tadi ada modal ketiga, modal
modal sosial yang kita berikan. Dan ini sangat besar. Kapan-kapan saya berbagilah hasil studi kajian dampak modal sosial yang kami berikan ini. Itu sangat besar. Nasabah yang masih bertahan itu tidak segan-segan untuk membantu nasabah yang pelaku usaha yang terdampak gitu. Kita kan sama-sama lihat nih. Nah, ini berkahnya pandemi lagi bahwa jiwa sosial bangsa Indonesia kan bangkit kan. Semua orang kemarin nyumbang semua. yang mampu kan. Nah, Bantu termasuk pelaku usaha. betul Nah, di sektor ini juga banyak terpicu itu. Jadi kembali recovery-nya mereka banyak dipicu oleh hal-hal itu. Nah, ini menarik Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari sahabat Kompas nih Pak. Gimana cara agar kita bisa dapat modal dari PNM nih Pak? Mungkin juga bisa jadi bagian nih, kita mungkin melihat UMKM kita yang perlu bantuan, kira-kira gimana nih caranya supaya kita bisa mendaftarkan mereka? Bisa kalau saya absenin ada 3.200 kantor, kepanjangan juga. Silakan lihat di website official kami, pnm.co.id. Itu ada daftar kantor kami. Tinggal dilihat. Mau daftar Pak? Syaratnya apa aja kalau mau daftar Pak? Faktanya sih kalau saat ini memang, makanya tadi Mbak Erika aja nggak kenal PNM apa. Karena kami nggak pernah promosi, nggak kurang. Ya itu kami akui lah. Ini pengembangan kami buat ke depan. Karena kemarin kami lebih banyak proaktif Mbak Erika. Teman-teman di masing-masing kantor layanan itu yang aktif keliling mencari para pelaku usaha untuk kami bantu gitu. Karena ini juga fenomena lagi nih. Kalau yang pengusaha gede sih bisa nyari sendiri lah, apalagi yang di kota bisa jalan ke bank atau apa. Tapi kalau yang di rural ada fenomena lain bahwa visi usaha mereka belum terlalu besar. Tadi yang saya bilang tadi, subsisten. Ini mereka berusaha karena untuk makan tadi, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kami yang harus proaktif. Contoh ya, ini backgroundnya kan mereka nggak lahir brojol cita-cita jadi pengusaha, tuh kayaknya jarang deh. Kalau yang kemarin, kalau anak sekarang SMP udah pengen jadi YouTuber, udah pengen bisa jualan dan sebagainya. Tapi ini kan kita bicara generasi pramilenial nih, generasi pramilenial yang sementara ini banyak mengisi porsi nasabah kami yang 6,7 juta ini. Itu mereka melakukan usaha karena mau masuk ke sektor formal, mungkin nggak punya ijazah atau nggak punya latar belakang pendidikan yang pas. Lama cari-cari kerjaan nggak dapat, akhirnya melakukan usaha untuk bertahan hidup. Apalagi setelah berkeluarga, kan harus punya pendapatan. Akhirnya usaha. Akhirnya usaha ini yang kadang-kadang terbawa sampai dalam jangka waktu lama. Di situ kami masuk untuk membreakthrough mindset mereka. Bahwa Bapak, Ibu usaha bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Tapi Bapak Ibu juga bisa mengembangkan usaha Bapak Ibu asal dikelola, ditata, direncanakan dengan baik. Orang fenomenanya di lapangan banyak yang kita datengin, ayo Bapak Ibu kita kembangkan usahanya. Gak usah, usahanya cukup segini aja. Ntar saya repot ngurusin usaha. Banyak yang gitu, masih banyak. Nah, ini Pak, berkaitan sama pertanyaan dari sahabat Kompas lainnya nih Pak. Kan tadi masalah motivasi ini jadi salah satu kendala ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut pertanyaan dari Cecilia Gandes, kira-kira sebenarnya soft skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang yang mau membuka usaha gitu Pak? Ini kalau kami di PNM melihatnya background kultur, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa. Orang tuh pengen bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya kalau saya misalnya kepala keluarga, melindungi keluarga. Nah, kalau urusan keluarga selesai, pasti saya akan bagaimana saya bisa membantu lingkungan.
lingkungan saya. Selama ini sih ini jadi senjata ampuh kami. Jadi kami breakthrough mindset mereka. Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu usahanya semakin besar, tumbuh dengan baik, akan banyak orang terbantu lewat usaha Bapak, Ibu. Akan banyak pengangguran yang bisa ikut kerja mencari penghasilan dari usaha Bapak Ibu yang tumbuh. Akan banyak profesi penunjang usaha Bapak Ibu. Dari yang paling kecil, kuli angkutnya, tukang becanya, tukang pemasarnya dan sebagainya. Itu senjata apu kami, Pak, Mbak Erika dan Sobat Kompas. Oke, Pak, ini mungkin karena waktu sudah terbatas nih Pak ya, jadi mungkin saya mau minta Bapak nih mungkin untuk memberikan closing statement, mungkin juga sedikit informasi Pak, karena PNM kan juga mendapat bantuan dari pemerintah ya Pak, dana PEN gitu ya, mungkin bisa disosialisasikan ke masyarakat Pak. Oh, baik. Ya ini kami bagian dari pemerintah karena kami alat pemerintah dalam mendistribusikan, memeratakan hasil-hasil pembangunan kan. Kami juga agent of development. Selain perseroan yang agen pencipta nilai, kami di PNM harus menumbuhkan nilai korporasi kami PNM, tapi kami juga agent of development. Banyak. Jadi jangan khawatir. Hampir semua nasabah kami mendapatkan beberapa program bantuan dari pemerintah. Jadi saat ini selain kami mendapatkan tambahan modal dalam rangka PEN, pemulihan ekonomi nasional, tambahan modal sebesar 1,5 triliun, agar kapasitas kami untuk memperluas penerima manfaat semakin luas, kami juga ditunjuk oleh pemerintah untuk menginventarisir para pelaku usaha mikro kecil yang bisa mendapatkan banpres produktif. Tapi bukan penyalur, kami hanya pengusul. Banpres produktif ultramikro besarnya 2.400.000 per pelaku usaha. Bayangin, nasabahnya Mekar sekarang orderingnya cuma rata-rata 1.800.000, tapi dibantuin sama pemerintah 2.400.000. Dan ketiga, kami juga dapatkan penugasan untuk membantu mengusulkan para pelaku usaha mikro kecil dan ultramikro untuk mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Itu yang terkait program PEN. Dan kami coba laksanakan tugas itu dengan baik. Dan nggak ada masalah buat kami karena inline dengan misi, visi dan usaha kami, usaha PNM, bisnis PNM lah. Oke. Berarti teman-teman mungkin sahabat Kompas atau mungkin pelaku usaha yang sekarang terdampak pandemi gitu mungkin bisa mencoba mendaftarkan gitu menjadi anggota PNM supaya mendapatkan silakan dan mungkin nanti siapa tahu dapat bantuan pemerintah dan bantuan pengembangan usaha ya Pak ya, karena tadi konsep dari PNM sendiri kan tanggung renteng gitu ya Pak, jadi kayak sosial bersama-sama gitu untuk mengembangkan usaha gitu. Jadi dan mungkin sedikit kesimpulan nih sahabat Kompas yang tadi di awal kita sudah menyinggung kayak misalnya peluang dari UMKM sama pandemi apa sih, tadi dari contoh-contoh dari nasabahnya PNM sendiri bisa mengandalkan hobinya atau mungkin melihat peluang sekarang apa yang dibutuhkan masyarakat tengah pandemi gitu untuk bisa menghasilkan produk yang bertahan gitu ya, supaya UMKM bertahan gitu. Mungkin Pak, mungkin saya mau minta satu kata nih dari Bapak yang terkait satu kata susah dong, satu kalimat kali. Satu kalimat kali ya. Satu kalimat buat UMKM Indonesia. Gini. Jadi tetap optimis dan tetap produktif, walaupun kesehatan tetap nomor 1. Gambarannya adalah tadi yang saya sampaikan, 59% nasabah kami yang 6,6 juta kami relaksasi, sekarang sudah tinggal 11-12%. Berarti peluang masih sangat besar untuk bisa produktif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena kalau nggak sehat kan nggak bisa usaha, Mbak Erika. Malah repot. Oke, itu ya. Dan perhatikan protokol kesehatan ya. Ini harus jadi perhatian dari sahabat Kompas ya. Nah, oke. Sahabat Kompas, terima kasih telah menyaksikan Kompas Talks kali ini. Pak Arief, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sama-sama. Dan
sahabat Kompas tetap saksikan Kompas Talks dengan memantau jadwalnya di lini masa harian Kompas. Terima kasih, selamat sore. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua sahabat Kompas, Mbak Erika. Ya, terima kasih Pak Arif. Yuk, terima kasih.